Pernah kepikiran gak sih? Kok bisa ya semua teknologi di sekitar kita ini kayaknya bekerja dengan sendirinya mulus banget? Nah, di balik itu semua ternyata ada satu rahasia, satu konsep jenius yang bikin semuanya berjalan sempurna. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, pikirin soal AC di kamar kamu. Kok bisa ya dia sepintar itu? Dia tahu kapan harus nyala kencang, kapan harus santai, biar suhu ruangan pas banget sama yang kita mau. Sebenarnya apa sih otaknya? Jawabannya, ternyata ada di sesuatu yang kita lihat tiap hari, pendingin ruangan. Lewat contoh yang super simpel ini, kita bakal ngelihat sebuah konsep rekayasa yang, wah, jenius banget. Kalau dilihat sekilas, cara kerjanya kan simpel banget ya. Ruangan mulai panas, AC nyala. Ruangan udah adem sesuai setelan, AC mati. Kayak tarian simpel yang diulang-ulang terus. Eits, tapi jangan salah. Di balik tarian yang kelihatannya sederhana itu, ada sebuah koreografi yang cerdas. Ini bukan sekedar tombol on-off bodoh. Ada sesuatu yang terus-menerus berpikir, ngukur, dan benerin diri sendiri. Sesuatu yang jauh lebih keren. Nah, koreografi jenius ini ternyata ada namanya loh, dan inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Yap, namanya adalah feedback loop. Atau, ya, lingkaran umpan balik. Kenapa lingkaran? Soalnya sistem ini kerja, terus dia ngecek hasil kerjanya sendiri, abis itu dia benerin lagi. Gitu terus, muter tanpa henti. Oke, biar makin kebayang, yuk kita bedah lingkaran ini satu persatu. Kita lihat isinya apa aja sih di dalamnya. Kita pakai contoh AC tadi ya. Pertama ada yang namanya set point. Ini gampang, ini suhu yang kamu mau. Misalnya 22 derajat yang kamu set di remote. Terus ada controller. Ini otaknya, chip pintar di dalam AC. Lalu ada proses, yaitu mesinnya yang beneran ngedinginin udara. Hasilnya, tentu aja output alias suhu asli di kamar kamu. Dan yang terakhir ini nih, si mata-matanya, sensor termometer yang non-stop nyukur suhu ruang. Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Coba deh fokus ke panah yang muter balik itu. Itulah yang namanya umpan balik atau feedback. Jadi, info dari si sensor, suhu ruangan sekarang berapa, dikirim balik ke si controller. Pesannya kayak gini, "Weh, otak, kondisi sekarang begini nih, udah pas sama target belum?" Komunikasi bolak-balik inilah yang jadi jantung kecerdasan sistem ini. Terus, sepenting apa sih feedback ini? Nah, biar kelihatan bedanya, kita coba bandingin deh sistem yang pakai feedback sama yang enggak. Yang pertama, namanya open loop. Anggap aja ini sistem yang buta. Contohnya, kipas angin yang pakai timer. Kamu setel 30 menit, ya dia bakal mati pas 30 menit. Mau ruangannya udah beku atau masih panas banget, dia nggak peduli. Pokoknya jalanin perintah aja. Nah, beda banget sama closed loop kayak AC kita. Dia nggak buta, dia punya mata buat ngelihat kondisi dan otak buat mikir. Coba lihat bedanya di gambar ini. Kelihatan banget kan? Open loop itu jalannya lurus doang, satu arah. Nggak pernah nengok ke belakang. Tapi kalau closed loop, nah ada panah yang balik lagi tuh. Panah kecil ini dia game changernya. Ini yang ngasih sistem kekuatan super buat benerin dirinya sendiri secara otomatis. Oke, jadi tujuan utama sistem ini ngukur dan benerin diri terus-terusnya itu apa sih? Jawabannya satu kata, stabilitas. Dan buat jadi stabil, sistem ini harus selalu ngelawan yang namanya error. Nah, error itu apa? Gampangnya gini, error itu selisih antara suhu yang kamu mau sama suhu yang kamu dapat. Kamu set AC di 22 derajat, tapi suhu ruangan ternyata masih 26. Nah, selisih 4 derajat itulah errornya. Dan tugas sistemnya ya ngilangin error itu secepatnya. Di grafik ini kita bisa lihat langsung misinya. Lihat deh garis output yang naik turun itu. Awalnya errornya bisa gede banget kan, jauh dari target. Nah, tugas si time feedback loop ini persis kayak menjinakkan ombak liar itu, ditekan terus, sampai akhirnya stabil dan nempel banget sama garis target atau set point. Tujuannya cuma satu, bikin error jadi sekecil-kecilnya, kalau bisa nol. Intinya, ya ini, makin kecil errornya, makin stabil sistemnya. Simple kan? Jadi tujuannya itu bukan cuma ngejar target sesaat, tapi menjaga stabilitas itu secara terus-menerus. Oke, kita udah bedah dalemannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih konsep ini penting banget? Kenapa kita bisa nemuin ini di mana-mana? Jadi, apa sih untungnya pakai feedback? Ada dua hal utama. Pertama, stabilitas. Nggak ada lagi tuh suhu yang naik turun seenaknya. Semuanya jadi tenang dan bisa diprediksi. Kedua, akurasi. Sistemnya jadi jago banget buat nembak target dengan presisi dan ngejaga target itu. Dan begitu kamu paham konsep ini, kamu bakal sadar. Ini tuh ada di mana-mana. Beneran. Cruise control di mobil kamu.
Itu feedback loop. Termostat di oven. Sama. Bahkan cara tubuh kita ngejaga keseimbangan pas lagi jalan, itu juga pakai prinsip yang sama. Gila kan? Nah, sekarang rahasianya udah kebongkar. Semua keajaiban teknologi yang kelihatannya jalan sendiri itu ternyata otaknya adalah feedback loop yang elegan. Jadi sekarang giliran kamu. Coba deh perhatiin sekitar kamu. Di rumah, di jalan, atau bahkan di dalam tubuh kamu sendiri. Kira-kira di mana lagi kamu bisa nemuin si lingkaran cerdas ini bekerja?